Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing dan penguji ya, Bapak pembimbing dan Ibu-ibu penguji yang pada pagi hari ini mengikuti ujian seminar proposal skripsi jam pertama yang akan diisi oleh Saudara Aldian Aji Kusuma, di mana di sini untuk proposal skripsi yang akan dibahas hari ini itu mengenai sebentar saya cek dulu, perancangan sistem informasi akuntansi pencatatan keuangan bulanan di CV Kurnia Jaya menggunakan metode spiral boom. Nah, nanti ada beberapa sesi Bapak Ibu dan kawan-kawan mahasiswa. Sesi pertama adalah sesi pemaparan terhadap mahasiswa yang dalam hal ini adalah Aldian Aji Kusuma, diberikan waktu setidaknya sekitar 10-15 menit untuk presentasi, kemudian dilanjutkan oleh masukan penguji ya, yang hari ini diuji oleh Ibu Kurnia Paramita Kartika dan juga Ibu Filda Bebinita. Kemudian pada sesi ketiga itu adalah sesi masukan dari pembimbing, dari saya selaku Dosping 1 dan Pak Dimas selaku Dosping 2. Kemudian jika ada waktu lebih, nanti mungkin teman-temannya bisa memberikan pertanyaan atau masukan terhadap proposal yang disampaikan oleh Aldian. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk ujian proposal skripsi bisa dimulai. Sebelum dimulai, mungkin Aldian terlebih dahulu dipersilakan untuk berdoa agar nanti pelaksanaan sempro bisa berjalan dengan lancar. Silakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, bisa dimulai Aldian untuk men-share screen PowerPoint-nya. Silakan. Ya, Pak. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Silakan diklik F5. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan proposal saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pencatatan Keuangan Bulanan di CV Kurnia Jaya menggunakan spiral boom yang ditulis oleh saya, Aldian Aji Kusuma, dengan bimbingan dari dosen pembimbing, yaitu yang pertama adalah Bapak Abdi Pandu Kusuma dan yang pembimbing kedua adalah Bapak Dimas Fani. Untuk latar belakang permasalahan saya adalah pembelian pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan nota dapat memicu kecurangan dalam mengelola keuangan. Aliran dana, pemasukan, dan pengeluaran tanpa bukti yang jelas dapat dicurigai atasan sebagai tindakan kecurangan. Dengan permasalahan di atas, saya memberikan solusi dengan merancang sistem akuntansi yang akan mempermudah mengelola keuangan secara efisien. Sistem ini dilengkapi penyimpanan nota dalam bentuk digital. Untuk rumusan masalah saya adalah bagaimana merancang sistem akuntansi dalam mengelola keuangan di CV Kurnia Jaya. Yang kedua adalah bagaimana menguji sistem akuntansi dengan menggunakan pengujian black box. Untuk tujuan dari penelitian saya adalah untuk merancang sistem akuntansi dalam mengelola keuangan di CV Kurnia Jaya. Yang kedua adalah untuk menguji sistem akuntansi dengan pengujian black box. Untuk batasan masalah saya adalah yang pertama adalah aplikasi ini hanya berbasis web. Yang kedua, penelitian ini menggunakan database MySQL. Yang ketiga, pada penelitian ini akan difokuskan pada pengembangan user interface. Yang keempat, aplikasi ini digunakan untuk mengelola keuangan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sistem ini diutamakan untuk penyimpanan dan pengelolaan data. Nah, untuk kajian pustaka saya adalah dari 10 artikel yang saya ambil, saya mengambil salah satu yang mendekati, yaitu milik Ayu Widyasari dengan judul artikel Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Buku Cetak di Studi Kasus CV Hasil Mandiri. Pembahasannya adalah pembuatan laporan kredit buku cetak pada Hasil Mandiri dapat dilakukan dengan cara pemilihan tanggal yang akan dicetak sehingga dengan kebutuhan perusahaan dengan cepat dan tepat.
Untuk perbandingan dengan aplikasi saya nanti adalah pada bagian tabel laporan tidak dilengkapi dengan jumlah data laba rugi serta pada pemasukan dan pengeluaran tidak adanya nota. Untuk landasan teori saya adalah yang pertama adalah akuntansi, yang kedua adalah sistem akuntansi, yang ketiga Spirabum, yang keempat adalah PHP, 5 MySQL, yang keenam adalah black box testing. Waktu dan tempat penelitian ini berada di CV Kurnia Jaya yang terletak di Pasar Kutukan, Talun, Kabupaten Blitar, dengan subjek seorang akuntan di CV Kurnia Jaya. Waktu penelitian dilakukan pada minggu pertama bulan Februari untuk mengambil data pengelolaan keuangan di CV Kurnia Jaya langsung pada pihak akuntan CV Kurnia Jaya. Berikut adalah tahap-tahap metode Spirabum. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data yang berupa wawancara pada seorang akuntan. Yang kedua adalah tahap perencanaan, yaitu dengan mengambil data dan mengambil keputusan untuk kebutuhan sistemnya. Yang ketiga adalah tahap analisis risiko beserta solusinya. Yang keempat adalah tahap perancangan UI. Yang kelima tahap konstruksi sistem. Yang keenam adalah tahap evaluasi. Berikut perancangan sistem untuk sistem akuntansi saya. Yang pertama flowchart. Untuk pertama akan dilakukan input username untuk loginnya. Nanti loginnya login admin. Jika iya, maka admin akan bisa input user, terus akan menyimpan data user database. Lalu admin akan melakukan input pemasukan harian. Di pemasukan harian ini akan ada pencabangan jika ingin mencetak nota. Jika iya akan langsung dicetak nota. Jika tidak, maka nota itu tersebut akan disimpan dalam database. Nah, selanjutnya adalah untuk input pengeluaran harian dan datanya akan disimpan dalam database. Selanjutnya adalah input total pemasukan dan pengeluaran harian dan datanya disimpan dalam database. Selanjutnya akan otomatis untuk melakukan penginputan laporan bulanan yang sudah dikumpulkan selama 1 bulan. Dan data tersebut akan masuk dalam database. Nanti di dalam database akan ada fitur pencetakan laporan dan laporan akan diproses dan selesai. Berikut ERG-nya terdiri dari 6 tabel, yaitu tabel user, tabel pengeluaran, tabel pemasukan harian, total pengeluaran harian, total pemasukan harian, dan ada relasi untuk membuat laporan bulanan. Berikut adalah DFD untuk level 1 sistem akuntansi saya. Di sini karyawan dan admin mempunyai 6 proses, yaitu proses penginputan laporan bulanan, input masukan harian, dan juga cetak untuk mencetak laporan. Untuk admin akan ada satu keistimewaan, yaitu input user baru. Dan untuk DFD level 1 sama seperti level 2 ada 6 proses. Untuk desain layout sistem akuntansi saya adalah yang kiri ini adalah halaman login seperti biasa, akan diinput username dan password. Untuk halaman utama nanti akan ada statik hariannya berupa grafik, dan ada tabel dan pengeluarannya sudah dilakukan selama 1 bulan atau mungkin hari-hari kemarin. Untuk tabel laporan nanti akan ada tabel laporan bulan ini, dan jika sudah ganti bulan maka akan otomatis tabel akan berganti secara otomatis. Untuk tabel form pemasukan, nanti di tengah sini ada form pemasukan yang disertai nanti ada penyimpanan nota. Ya, untuk tabel pengeluaran juga sama seperti pemasukan. Berikut adalah tabel kemajuan penelitian saya yang dilakukan dari pencarian judul sampai penjilitan skripsi. Berikut adalah daftar pusaka yang saya ambil untuk revisi penelitian saya. Sekian dari presentasi dari saya. Baik, demikian untuk presentasi dari Saudara Aldian, Bapak Ibu sekalian. Untuk sesi berikutnya, ini nanti akan dimulai sesi diskusi data jawab terhadap penguji yang pada pagi hari ini akan diuji oleh Ibu Kurnia Kartika dan juga Ibu Filda Febrinita. Mungkin untuk sesi kedua bisa dimulai, monggo bisa dimulai dari Bu Kartika atau Bu Filda, monggo dipersilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai duluan, Pak. Ini tadi Bu Tika masih ada sedikit yang harus dipahami dulu dari artikelnya, dari proposalnya Aldian. Nah, baik. Selamat pagi, Aldian. Ya, selamat pagi, Bu. Alhamdulillah sudah sampai pada tahap mikro ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Untuk Halo, Pak Dimas. sebentar. Oh, Bu Firda. Baik, saya lanjutkan. Untuk proposal dari Aldian yang dikirimkan di Pak Saiful yang di Drive itu sudah yang terbaru ataukah masih ada yang lebih baru lagi, Aldian? Saya hari ini cuma mengganti ERD-nya Ibu tuh, Bu. Cuma memasangkan relasinya saja yang diganti hari ini. Kalau yang tentang artikel-artikel sama apa? Perancang sistemnya tetap sama. Oke, baik. Nanti untuk masalah tata tulis dan lain sebagainya, nanti tolong dicek di file yang sudah saya review ya. Nanti saya kirimkan Ya, di Bu. kolom chat, tidak saya sampaikan di sini. Ya, Nah, Bu. mungkin di sini yang ingin saya garis bawahi yaitu terkait dengan sistematika penulisan yang di bab 1 ya, Aldian. Di situ mungkin alangkah sebentar. Mungkin sampai. Monggo Bu Firda. Ya, saya lanjutkan. Untuk sistematika penulisan yang ada di bab 1, mungkin alangkah lebih baiknya uraian dari bab 1, bab 2, bab 3 itu langsung difokuskan pada penelitiannya Aldian. Jadi tidak secara umum. Jadi kalau bab 1, bab 2, bab 3 isinya seperti apa, seperti yang dijelaskan di situ itu kan secara umum. Nah, jadi difokuskan pada penelitiannya Aldian. Selanjutnya untuk sebentar. Di sini mungkin yang ingin saya tanyakan itu di bab 2 itu paragraf terakhir dikatakan dari beberapa kajian penelitian pada tabel tersebut, penelitian yang mendekati penelitian saya adalah penelitian milik Ayu Vidyasari yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Buku Cetak Studi Kasus CV Asri Mandiri. Nah, jika yang lain yang paling mendekati itu hanya milik Ayu Vidyasari, kira-kira apa kontribusi dari penelitian-penelitian lain yang dicantumkan? Karena di sini ada 10 penelitian. Lalu kontribusi dari 9 penelitian itu apa? Kenapa tidak dijelaskan di sini juga? Kenapa tidak ada penjelasannya? Mungkin Aldian bisa menjelaskan? Ya, terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Saya tidak dari 10 itu ya apa? Rata-rata itu tidak apa ya? Bagaimana ya? Tidak relevan lah sama apa? Sistem yang akan saya buat. Jadi nanti itu cuma ada sekedar referensi buat saya yang ke-10 itu. Nanti saya akan mencari yang paling mendekati itu nanti saya akan jadikan referensi sebagai fitur-fiturnya nanti, Bu. Oh, demikian. Ya. Sebenarnya langkah lebih baik dari setiap artikel yang dicantumkan di situ itu ada uraiannya bentuk kontribusi dari setiap artikel tersebut. Kalau memang tidak begitu berkaitan, nah berarti Aldian harusnya mencari saja yang benar-benar berkaitan dan memberikan kontribusi. Nah, untuk metode penelitiannya, bisakah Aldian jelaskan? Karena di situ Aldian menjelaskan ada metode survei atau kualitatif di jenis penelitian.
Bisakah dijelaskan maksud dari itu apa? Ataukah itu hanya pengertian yang Aldian kutip dari Haryati 2012? Yang di jenis data itu, Bu ya? Di jenis penelitian bab Oh, 3. jenis penelitian bab 3 itu saya research and development, Bu. Jenis penelitian. Di sini kan dikatakan untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan, kurung digunakan metode survei atau kualitatif, dan untuk menguji keefektifan dan seterusnya sampai ada kata metode eksperimen. Bisakah dijelaskan? Untuk metodenya, Bu ya? Ya. Oh, metodenya pengumpulan data itu yang pertama adalah kualitatif yang dikumpulkan secara deskriptif melalui proses wawancara dari pihak akuntan CV Gunajaya. Nanti hasil datanya itu akan diambil untuk kebutuhan sistemnya, Bu. Oke. Lalu untuk metode eksperimennya di sini apa? Metode eksperimen. Karena di Maksudnya sini apa, Bu? ada tulisan, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut, kurung digunakan metode eksperimen. Bisakah dijelaskan ke saya maksudnya? Benar, sehingga saya tidak menggunakan metode eksperimen, Bu. Nah, mungkin nanti dilihat ya di filenya, karena saya membaca filenya Aldian. Yang Jadi bab 3, kalau Bu, ya? memang nanti jenis penelitiannya adalah penelitian pengembangan, maka Anda tidak perlu menuliskan metode-metode yang memang tidak digunakan. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan menggunakan metode apa? Metode pengembangannya. Nah, metode pengembangan yang digunakan Aldian tadi kan tahap-tahapannya ini toh, metode spiral Bohem ini toh. Ya, Bu. Nah, harusnya jenis penelitian di sini adalah penelitian pengembangan dengan metode yang digunakan adalah metode spiral Bohem. Harusnya seperti itu aja. Jadi tidak perlu mencantumkan metode-metode lain yang bisa menimbulkan kerancuan bagi pembaca. Oh ya, maaf, Bu. Tadi untuk pertanyaan jenis penelitian tadi, itu mohon maaf, Bu, saya mengambil kutipan itu, kutipan dari yang sudah tertera itu. Kalau mengambil kutipan, itu diambil saja yang memang sesuai dengan yang kamu lakukan. Jangan mencantumkan istilahnya apa ya, jangan ditelan-telan mentah semuanya, dikutip semuanya, yang sekiranya tidak ada keterkaitan dan tidak dilakukan oleh Aldian, tidak usah dituliskan. Gitu. Ya, paham ya Aldian? Ya, Bu, paham. Oke, satu lagi pertanyaan saya, yaitu untuk teknik pengujian yang dilakukan Aldian nanti kan pakai black box. Iya, black box Ya, testing. oke, black box yang seperti apa yang digunakan oleh Aldian? Black box maksudnya seperti apa, Bu? Maksudnya begini, untuk black box testing itu, kalau yang saya baca itu kan ada beberapa metodenya. Ada pakai graph based, terus metode equivalence partitioning, terus state transition tabel atau boundary values analysis. Nah, itu kira-kira Aldian pakai yang mana? Oh, kalau saya nanti pakai yang ada tabel-tabelnya itu. Yang ada tabelnya nanti menguji sistem ini apakah sukses, nanti hasil yang diharapkan seperti apa. Nanti saya menggunakan tabel itu, seperti itu, Bu. Nah, itu berarti metodenya apa? Yang tabel apa itu tadi? Nah, itu nanti dijelaskan aja ya, dilengkapi ya Aldian. Iya, Bu. Ya, ya ini satu lagi untuk jadwal kegiatan ya Aldian, saya rasa untuk jadwal kegiatan itu alangkah lebih baiknya yang diuraikan di sini itu sesuai dengan tahapan penelitian yang dilakukan oleh Aldian untuk tabel penjadwalan. Jadi tidak perlu pencarian judul, proposal bab 1, proposal bab 2, proposal bab 3, terus skripsi, revisi bab 4 sampai penjilitan skripsi. Nah, itu saya rasa tidak perlu. Jadi tabel penjadwalan itu
fokus pada langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh Aldian mulai dari awal penelitian sampai penelitiannya berakhir. Ya, mungkin dari saya cukup itu, Pak Pandu. Baik, Bu Vilda, monggo untuk Bu Kartika bisa dimulai untuk reviewnya. Halo, Bu Tika. Yang Bu Tika ini. Aldian, filenya sudah saya kirim di kolom chat ya. Jangan lupa di-download. Ya, Bu. Halo, Bu Tika. Bu Tika kelihatan nggak? Halo, Bu. Tes, halo Pak Pandu, Iya, Bu. teman-teman. Oke. Nggih. Monggo. Sebentar Pak, ini switch ke HP Pak, soalnya listriknya mati di sini. Oke, monggo, Bu. Halo Pak Pandu, Aldian. Iya. Sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini agak tersendat-sendat ya. Mas Aldian, ini ada beberapa Ya. catatan saya, sudah saya catat di laptop, tapi belum sempat kesimpan. Ini karena mati. Ini ada beberapa hal yang mau saya cross-check-kan dulu. Barangkali pemahaman saya dengan pemahamannya sampean berbeda. Ini nanti yang sampean buat adalah perancangan sistem saja ya, Mas Ian ya? Iya, Bu, perancangan sistem, Bu. Perancangan sistem nanti ini pastinya kan akan melalui tahap pengujian yang menguji apakah sampai pada validator ahli IT atau sampai pada pengguna di CV Kurnia Jaya, Mas. Pengujiannya masih belum, Bu. Saya masih belum sempat membuat apa? Masih belum sampai penyelesaiannya. Jadi nanti Rencananya. untuk rencananya nanti saya pengujiannya yang validasi ahli materi itu nanti dari salah satu dosen IT di Unisba. Nah, untuk ahli media nanti saya akan ke pihak akuntannya CV Kurnia Jaya nanti untuk validasi produknya. Rencana saya begitu, Bu. Ini begini, saya mengalami sedikit kebingungan ya. Yang pertama terkait dengan alurnya sampean di bab 3. Saya ke bab 3 dulu aja karena kebetulan tadi yang baru saya baca di akhir-akhir itu bab 3. Bab 3-nya Aldian itu isinya tidak mengikuti metode spiral Bohem. Padahal sampai metode pengembangannya kan mengikuti spiral Bohem. Tapi yang dijelaskan di bab 3 itu sampean kok mengikuti pedoman ya. Coba, nah ini Mas betul. Seharusnya jika kita menerapkan metode spiral Bohem pada rancangan kita, maka di bab 3 itu Aldian menjelaskan tahapan-tahapannya sesuai dengan tahapan spiral Bohem. Jadi ada 6 itu. Yang pertama pengumpulan data, perencanaan, analisis resiko, rancangan UI, konstruksi sistem, dan evaluasi. Nah, tadi yang saya baca dari bab 3-nya sampean itu mengikuti isinya pedoman. Nah, bagian ini malah tidak dijelaskan di bab 3. Padahal sampean sertakan di judul bahwa ini nanti menggunakan spiral Bohem gitu. Kenapa kok begitu, Mas? Apakah ada perbedaan pemahaman atau bagaimana atau masih bingung? Gini, Bu, saya melihat
Lihat-lihat dari jurnal-jurnal itu ya, saya mengambil keputusan itu tahap-tahapnya ya seperti ini Bu, tahap-tahapnya pengolahan data, perencanaan, analisis resiko. Nah tadi maksudnya tidak ada penjelasan itu gimana Bu? Di bab Saya ingin 3-nya sampean itu Mas, kalau misalkan sampean menggunakan metode spiral Boehm, maka urutan penjelasannya juga sesuai dengan metode yang sampean pilih, metode pengembangan perangkat lunak yang sampean pilih. Ya tahapan ini yang diterangkan. Sampean kan bab 3-nya itu mengacu pada pedoman toh, pedoman perancangan itu toh. saya mengambil metode Bu, pedoman pengembangan Bu. Oke. Baik pedoman perancangan ataupun Ya. pedoman pengembangan itu kan Ya. yang di pedoman itu secara umum. Di situ ada tambahan catatannya dapat berubah sesuai dengan metode pengembangan perangkat lunak yang dipilih oleh peneliti. Ketika Aldian memilih metode spiral Boehm sebagai pengembangan perangkat lunaknya nanti, berarti urutannya sampean sudah langsung mengikuti ini. Seperti yang sampean katakan tadi bahwa deskripsi-skripsi itu urutannya ya pengumpulan data, perencanaan, analisis resiko. Justru ini yang tidak sinkron adalah punyanya sampean karena seharusnya metode spiral Boehm ini ada 6 ini yang diikuti, sedangkan Mas Aldian mengikuti pedoman pengembangan begitu. Ketika kita sudah memilih suatu metode, maka isinya ya langsung pada tahap metode itu saja, Mas. Itu ya, yang jadi catatan saya. Kemudian yang kedua, tadi ketika saya menanyakan masalah rencana pengujiannya nanti bagaimana, validasinya nanti bagaimana, itu sampean bilang belum mengerjakan sampai situ ya tadi ya? Iya, Bu. Nah, itu sudah harus disampaikan di bab 3. Karena pada metode ini itu sudah ada tahapan-tahapan. Bagaimana jika kita belum melakukannya, maka yang ditulis adalah rencana yang akan dilakukan. Begitu. Jadi, misalkan nanti sampean perancangan itu kan yang namanya perancangan itu nanti tidak harus sampai pada pada uji coba pemakaian kan Mas. Andaikan sampean masih selesainya di rancangan saja yang belum dipakai oleh CV Kurnia itu tidak apa-apa, kecuali kalau judulnya sampean itu implementasi. Nah, itu baru diuji cobakan pada pemakai selama beberapa waktu tertentu. Justru yang saya garis bawahi di sini adalah penekanannya. Setiap kegiatan sampean, tahapan yang sampean lakukan itu sampean detilkan penjelasannya. Misalkan pada tahap evaluasi, karena saya masih sampai pada perancangan sistem sesuai dengan judul, maka evaluasinya nanti juga tidak meluas. Evaluasinya nanti adalah evaluasi di depan validator yang sudah sampean pilih untuk ahli IT-nya, dan juga mungkin hanya sampai pada pimpinan sebagai perwakilan pengguna, tidak sampai digunakan. Itu sudah berhenti sampai di situ boleh. Kalau sampean perancangan, Mas Aldian. Tapi kalau implementasi baru itu diuji coba, dicari kelemahannya bagaimana untuk kemudian dianalisis begitu. Yang ingin sampean kerjakan nanti sampai tahap mana ini? Kalau sebisa saya nanti sampai aplikasinya jadi, Bu. Kalau nggak tepat sampai tepat waktu ya cuma perancangannya, Bu. Sampai walaupun perancangan itu sudah diujikan di validator dan calon pengguna loh, Mas. Yang tidak adalah uji coba pemakaian atau implementasi selama beberapa waktu, itu yang tidak ada. Artinya nanti ini akan sampai pada tahap diujikan ke validator kan ya? Iya, Bu. Oke. Sampai situ berarti saya catatnya nanti seumpama
sampean punya kelebihan waktu dan bisa sampai pada implementasi, ya tinggal mengubah laporan. Jika tidak, berarti berhentinya sampai perancangan agar kegiatanmu selama penelitian ini jelas gitu. Itu ya Mas. Kemudian koreksinya itu tadi silahkan disesuaikan saja sesuai dengan metode spiral Boehm untuk tahapannya. Lalu ini tadi saya sempat membaca data kualitatif, ini sudah close sih filenya. Kemudian ada observasi juga, ada wawancara. Ini teknik pengumpulan data yang sudah dilakukan Aldian apa? Wawancara, Bu. Wawancara. Ya, Wawancara sebelumnya ada observasi apa tidak? tidak ada, Bu, observasinya. Saya cuma melakukan wawancara di CV-nya Jayanya itu. Langsung wawancara ya? Iya, Bu, langsung wawancara saya. Kemudian hasil wawancaranya, coba saya bisa ditunjukkan daftar pertanyaan saat wawancara? Daftarnya sudah ada di bab 3, Bu, yang Ya, jenis spiral mohon Boehm. maaf Aldian, saya nggak bisa buka laptop, jadi Oh, iya, saya minta tolong dibukakan lagi. Coba di stop share aja itu, kemudian di share screen laporannya. Iya, Ya. begitu nggak apa-apa. Karena tadi yang saya lihat di daftar pertanyaan itu ada pertanyaan tapi tidak ada jawabannya. Sudah kelihatan, Nah, Bu, ya? ini pengumpulan datanya sampean, kemudian jawaban atau hasil dari wawancara ini di mana? Nanti saya masukkan di lampiran laporan, Bu. Jadi ini cuma berupa pertanyaan, nanti di lampiran laporan nanti saya masukkan. Seharusnya tidak demikian, karena untuk jawaban detail dari masing-masing pertanyaan itu bisa sampean masukkan di lampiran nanti. Namun untuk hasil wawancara secara ringkasannya itu disampaikan di sini. Oh, jadi juga dimasukkan jawabannya, Bu, ya? Bukan jawaban per poin loh ya, Aldian. Tapi ringkasan hasil wawancaramu itu menghasilkan apa, itu dituliskan di sini. Karena tadi saya baca observasinya tidak ada, wawancaranya hanya pertanyaan, gitu. Oh, jadi kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan itu, Bu, ya? Iya. Itu ditampilkan, kemudian tadi ada metode kualitatif Aldian di bawahnya ini. Stop. Data, jenis data ini kalau nggak salah, ini kurang besar di saya. Data yang digunakan adalah data kualitatif. Maksudnya apa ini, Aldian? Ya, berdasarkan pengumpulan data tadi, Bu, wawancara tadi kan menggunakan jenis data kualitatif yang berupa deskriptif itu, Bu, maksudnya. Gimana? Halo? Data kualitatif ini jenis data apa? Jenis data dari proses wawancara tadi itu, Bu, yang berupa deskriptif itu, Bu, tadi. Kualitatifnya. Oh, sebentar. Berarti jenis data yang sampean maksud di sini adalah lanjutan dari pengumpulan data pada saat sampean wawancara ini, toh? Iya, Bu, menggunakan kualitatif itu datanya. Kalau gitu menuliskannya di atas aja. Begini, Aldian. Coba nanti ini saya usulkan juga ke pembimbing untuk urutannya bersesuaian saja dengan alurnya Boehm tadi ya, biar nggak kebolak-balik. Ini Aldian, saya pikir jenis data yang di sini adalah data-data yang saya gunakan untuk menguji nanti. Oh, bukan, Bu. Ini datanya cuma kayak jenis datanya kan ada kualitatif sama
kuantitatif itu kan Bu. Saya cuma ambilnya kualitatif gitu Bu, maksud saya. Berarti digabung di atas aja nanti. Berarti ini Kemudian teknik analisis data itu juga pada saat pengumpulan data, Mas Yan. anu Bu, ini tahap-tahapnya sama seperti spiral boom Bu, sampai evaluasi. Maksudnya proses perancangannya Bu. Iya. Paham saya, Aldian, sekarang. Begini, supaya lebih mudah dibaca, nanti sampean yang pertama itu tetap ya, tadi sampean jelaskan di atas 3.1, coba. Coba 3.1-mu. Jenis penelitian. Jenis penelitianmu adalah R&D, begitu ya. Kemudian sampean masukkan R&D yang sampean gunakan adalah Boehem tadi kan urutannya. Ya, spiral boom tadi. Iya. Nah, maka penjelasan di bawahnya itu sampean menggunakan urutannya Boehem saja. Berarti nggak langsung ini Bu ya? Tidak, nggak apa-apa kayak gitu. Daripada sampean ini kan bolak-balik toh penjelasannya jadinya. Iya Bu. Sampean ikuti yang metode Boehem tadi, dari awal pengumpulan data, sampean menggunakan jenis data kualitatif oke, pengumpulannya pakai observasi dan wawancara, hasilnya ini, oke dimasukkan, begitu, urut, kemudian tadi ada desain ya, pada Boehem tadi, ada perancangan toh. Coba kita kembali ke slide-nya sampean yang isinya 6 langkah tadi. Sampean share screen yang PPT-nya sampean, Aldian. Nah, jadi kita ikut ini aja. Habis sampean di 3.2 tadi kan pengembangan toh? Iya, Bu. Terus sampean gunakan spiral Boehem. Lanjutannya ini, pengumpulan data. Sampean pakai apa? Tekniknya, wawancara, hasil wawancara apa? Halo? Terputus Bu suaranya. Sepertinya jaringannya ini bermasalah di Butika. Ceritakan di situ. Halo Bu? Maaf Halo? Bu, bisa diulangi Bu, nanti putus, suaranya putus Bu. Untuk yang tahap pengumpulan data, itu tadi sampean kumpulkan di Sepertinya ada masalah jaringan ini Aldian di tempatnya Butika. Halo Bu Vilda? Bu? Iya Pak. Di tempat Bu Vilda listrik aman? Masih, alhamdulillah, semoga aman. Ya, karena di daerah kota dan pinggir-pinggirnya itu lampunya mati katanya gitu. Halo Aldian. Ya Bu. Gitu ya, tadi jadi sampean kerjakan sesuai urutannya metode Boehem saja. Sampai dengan evaluasi, nanti tahap evaluasi melibatkan siapa, yang dikerjakan kegiatannya sampai mana, begitu. Saya itu yang penting, bab 3-nya. Kemudian kayak jadwal tadi ya, jadwal itu sampean keluarkan aja. Misalkan terakhir sampean 3.4, maka jadwalnya 3.5 gitu aja. Karena nanti jadwal itu di laporan skripsinya kan akan dihilangkan. Jadi jangan ikut dimasukkan di babnya metode spiral Boehem ini. Kayak gitu yang harus
kerjakan Aldian. Kemudian kalau untuk tata tulis tadi saya lihat masih tidak konsisten. CV itu ada yang kecil, ada yang besar. Seharusnya CV itu hurufnya kan besar. Kemudian istilah-istilah masih ada yang belum dimiringkan, sumber-sumber itu ada yang belum dimasukkan. Kemudian ada font yang tidak sama, itu nanti tolong perhatikan kembali untuk tata tulisnya. Kemudian untuk bab 3-nya yang evaluasi serta validasi itu nanti sampean tambahi rencana dulu saja. Kalau misalkan belum fix nanti seperti apa, maka rencananya sampean tuangkan di bab 3. Ya. Sampun Pak Pandu dari saya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Tika. Mungkin dari penguji 2 ada tambahan lagi mungkin? Tidak ada ya? Mboten, Pak, sampun cekap. Ya. Dari pembimbing 2, dari Pak Dimas ada masukan? Monggo. Halo Pak Dimas. Oke. Halo? Ya, ada masukan mungkin dari Pak Dimas terkait hasil sempro dari Aldian? Ya, tadi kan saya sudah ngirimkan link, itu mungkin bisa dipelajari itu seperti apa penerapannya, itu aja nih. Link di chat ya, Pak? Iya, iya. Ada kan yang binus itu? Ada ya? Iya, itu aja. Ketemu? Ya. Oh, yang binus itu ya, Pak? Ya, nanti copy ke setelah Ya, hilang. betul. Ya. Ya. Oke, baik. Yang terakhir saya memberikan masukan mungkin dari review yang dilakukan oleh ibu-ibu penguji hari ini, mungkin fokusnya adalah keterfokusan terhadap metode yang kamu gunakan, yaitu metode spiral boom. Ini memang di saat kita bimbingan itu saya sempat mempertanyakan metode ini bagaimana. Nah, dan akhirnya akan ditanyakan juga oleh penguji, ya. Nah, kemudian metode ini itu kalau saya mengamati berarti kamu di sini hanya menempelkan metode di judul, tetapi tidak mengaplikasikan di proposal. Artinya akhirnya tadi ditanyakan oleh Bu Tika tadi, ditanyakan ini kok metodemu spiral boom, tapi yang dibahas kok bukan spiral boom, akhirnya ditanyakan seperti itu. Kemudian dari Bu Filda tadi juga mereview dari skripsinya tadi, skripsi yang kamu rencanakan tadi, ya ini lagi-lagi di bab 3, ya. Jadi tolong nanti untuk masukan-masukan yang disampaikan oleh penguji itu tolong nanti segera dikerjakan ya revisinya. Kemudian tadi dari Bu Wilda sudah mengirimkan revisinya via chatroom, tolong nanti segera di-download. Nanti tinggal Bu Tika yang belum mengirimkan revisinya. Kemudian nanti revisi itu bisa kamu kerjakan setidaknya 2 minggu ya, 2 minggu, maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan ujian sempro pada pagi hari ini. Gitu ya. Tadi juga ada masukan dari Dospem 2 untuk pemahamanmu tentang metode spiral boom itu nanti bisa dipelajari lewat situ. Gitu ya. Jadi nanti tolong apa yang kamu sebutkan di metode spiral boom itu dibahas secara tuntas di bab 3. Kemudian tadi ada masukan dari penguji juga terkait penjadwalan. Itu nanti kamu letakkan di bagian paling bawah tadi ya, yang ada tabelnya tuh ya. Iya, Pak. Kemudian nanti pada saat mengerjakan ujian laporan skripsi, maka tabel tersebut nanti bisa dihapus karena fungsinya hanya untuk mengukur nanti kira-kira sampai kapan nanti kamu bisa menyelesaikan laporan skripsinya. Gitu ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan dari apa yang saya, Pak Dimas, dan penguji-penguji sampaikan dari Aldian.
Sampun, Pak. Oke, baik ya. Apabila tidak ada lagi yang perlu disampaikan dari peserta pertama atas nama Aldian Aji Kusuma, mungkin untuk mengakhirinya Aldian bisa menutup presentasi seminar proposal online hari ini. Dipersilakan untuk Aldian. Ya, sekian dari presentasi proposal saya hari ini. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.